sharing juga kutipan dari Ibu Eli Risman, mungkin ada yang kenal, bahwa yang berkembang pada tahap anak usia dini adalah pusat emosinya, sehingga ketika kita seperti yang Miss Bona katakan tadi, bahwa ranah akademik itu belum waktunya di anak usia dini, sehingga memang lagi-lagi emosinya lah yang perlu kita dahulukan, rasa bahagianya gitu ya Miss ya. Betul, betul. Makanya pengalaman itu penting banget, pengalaman emosi gitu. Nah, emosi lagi-lagi berhubungan dengan pengalaman anak yang berhubungan dengan sensorinya, kedekatan kita gitu, kelekatan ayah dan bundanya, dan bagaimana kita mentreatment anak. Nah, itu yang paling penting dibandingkan ayo sini belajar, duduk, tulis, ini huruf A, ini huruf A. Nah, itu tuh udah umum banget nih sekarang, apalagi TK umum juga banyak banget yang menekankan itu, sedangkan untuk megang pensil aja belum ajak. Masa kita harus ngajarin anak harus menulis. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Karena kalau kita paksakan, emosi anak malah tidak stabil. Makanya nanti akan muncullah banyak permasalahan di sekolah pada usia sekolah dasar. Iya, kadang ya Miss ya. Sedikit curahan hati juga nih Miss, karena kita tahu banget teorinya bahwa memang anak-anak memang harus di pusat emosinya lah yang pertama kali kita bentuk, rasa bahagianya, rasa penasarannya. Tapi Miss, di sekolah dan lingkungan kita itu pola yang dibentuk adalah pola-pola yang TK tuh harus sudah bisa baca. Sebelum kelas 1 tuh harus sudah bisa berhitung tambah-tambahan. Itu sih Miss ya, mungkin saya menyuarakan hati ayah bunda semua nih, gimana kita sudah tahu teorinya, tapi dalam prakteknya, dalam kenyataannya justru kita jadi galau lagi, jadi bingung lagi, karena di lingkungan kita mayoritas seperti itu tuh Miss ya. Betul. Nah, itu tadi, karena memang gini, walaupun kita ngekat, karena saya juga sebagai praktis di sekolah juga, jadi ada kegalauan saya pun sebagai psikolog sekolah. Jadi memang yang perlu kita berikan adalah stimulasi yang mengenyangkan anak, stimulasi yang tadi itu sensorinya, motoriknya, itu dia harus kenyang dulu. Walaupun jadi kalau misalnya, aduh target kita si anak harus bisa nulis gitu. Nah, kita lihat dulu cara pegang pensilnya. Nah, kalau pegang pensil itu akan tripod kan, kita lihat. Kalau dia belum ajak, kita jangan fokuskan ke megang pensilnya, tapi kita fokuskan ke stimulasi. Stimulasi seperti apa? Seperti kegiatan yang sudah dilakukan kelas-kelas percik gitu, atau misalnya Play-Doh, atau Lego, atau blok. Itu banyak banget kegiatan yang ide-ide inspiratif yang sekarang tuh banyak di-share. Nah, itu yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Stimulasi itu intinya adalah kita memberikan kegiatan untuk merangsang tugas perkembangan anak gitu. Nah kalau ini sih sebenarnya deteksi dini ini, jadi buku KIA ini sebenarnya kalau di saya semua ibu yang hamil itu pasti mendapatkan buku ini gitu. Nah, kemarin karena saya kebetulan ke dokter Syaraf gitu, jadi si dokternya pun nanyain buku ini gitu. Pas saya cek, ternyata memang di buku KIA ini dari anak dalam kandungan itu sampai lahir itu tuh dia ada catatan riwayatnya, sudah ikut imunisasi apa aja, terus dia sudah bisa aja apa saja pas ketika usia sebulan, 2 bulan, dan seterusnya gitu. Nah, di buku ini pun juga ada tugas perkembangan yang harus kita tahu juga nih gitu. Apa sih tugas perkembangannya? Boleh next dulu Kak, Miss Winda. Nisa dari Bintaro. Sekarang bagaimana Bunda? Udah ya Bunda? Sudah. Ya. Di sini saya mau tanyakan, mungkin saya tadi agak kelewat ya Bunda ya. Di usia berapa sih anak sudah mulai boleh didudukan? Bagaimana nih Miss? Jadi yang pertama tadi mungkin bisa diulang lagi Miss, karena Ibu Bunda Nisa tadi belum hadir. Jadi usia berapa anak sudah bisa didudukan? Oke, sebenarnya untuk mendudukkan anak usia 3 bulan kan kita suka kayak begini ya, mendudukkan dalam arti yang seperti ini gitu. Kelihatan nggak? Saya mundur deh. Seperti ini tuh udah bisa.
usia 3 bulan lebih. Tapi memang masih kita pegang. Nah, di sini yang kita fokuskan adalah kepalanya anak. Makanya kenapa sampai usia 4 bulan ketika anak ditengkurapin, kita lihat dia bisa ngangkat kepalanya. Karena kenapa? Karena nanti efeknya itu ketika kita duduk begini, ada anak yang belum bisa mengangkat kepalanya, cenderungnya begini terus. Gitu. Nah, inilah kenapa usia 4 bulan ini paling telat banget. Ini udah batas akhirnya gitu. Anak udah bisa ngangkat kepala. Gitu. Nah, kemudian ketika kita dudukan, kapan sih kita mulai bisa dudukan? Kalau bisa kita dudukan begini usia 5 tahun lebih udah bisa kita dudukan, tapi memang anak misalnya masih belum bisa jaga keseimbangan. Jadi 5 bulan ya, Bu? 5 bulan atau 5 ya, tahun? 5 bulan. Okay. 5 bulan, jangan 5 tahun, terlambat Bu Winda. Ya, tadi Miss Bona salah tuh. Oh, salah. Maaf ya. 5 bulan ya? 5 bulan. Okay. 5 bulan sudah bisa kita dudukan. Kemudian untuk masalah yang 5 bulan sampai 7 bulan itu anak duduk tapi belajar untuk keseimbangan. Jadi biasa kalau kita dudukin dia suka gini jatuh sendiri gitu ya, kita dudukin lagi jatuh lagi ke kanan ke kiri. Nah itu kita ajarin dengan tangannya. Jadi ketika duduk ya dia harus coba belajar gimana supaya kamu menjaga keseimbangan. Tapi nanti di usia 7 bulan itu anak udah bisa duduk yang udah mulai menjaga keseimbangannya dia, jadi dia nggak jatuh-jatuhan lagi. Itu usia 7 bulan anak udah bisa duduk tanpa jatuh, udah menjaga keseimbangannya. Karena apa? Karena 7 sampai 9 bulan ini perkembangan yang wajib dilawatin anak gitu. Sampai 9 bulan anak itu sudah masuk ke fase merangkak. Makanya kenapa ketika anak 7 bulan itu tuh dia harus duduk tegak ya, duduk menjaga keseimbangan. Karena ketika merangkak kan anak ketika tidur nggak mungkin langsung merangkak. Tapi kan prosesnya kita duduk dulu, terus anak meraih benda gitu kan. Misalnya ada benda, anak meraih benda, akhirnya dia merangkak. Itu makanya sampai usia 9 bulan anak itu sudah harus bisa merangkak. Itu. Dan kebetulan anak saya di usia 9 bulan, masih di 9 bulan tapi lebih, itu dia baru bisa merangkak.